Jadi lagi Gimana Pak Topik untuk ada arahan atau gimana nya untuk Bapak Haryadi tadi? Sebenarnya kalau kita mengajarnya seperti itu biasanya di ekskul, di ekstrakurikuler. Jadi bukan saat pembelajaran di kelas. Kalau yang kami terima kemarin waktu yang luring kan, kalau pair teachingnya kayak ini, bisa belajar lawan Patri, lawan Bu Hilita, habis-habisan. Jadi karenanya mengarahnya olahraga ini terbagi tiga, jadi konsepnya tuh olahraga tuh terbagi tiga. Yang pertama olahraga pendidikan, yang mana kalian mau ambil profesinya nih di olahraga pendidikan. Jangan dicampur dengan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi. Ada tiga macam cakupan. Walaupun kayaknya di dalamnya tuh bisa mengandung olahraga prestasi, olahraga rekreasi di dalam saat pembelajaran tadi. Makanya kada dibunyikan permainan bola voli. Ada bunyinya bola voli. Jangan terpaku lawan buku ajar. Ini kadang terpaku lawan buku ajar ya lo. Iya, Seberataan iya. rata-rata terpaku dengan buku ajar. Jadi Iya. buku ajar yang diolah dari kurikulum 2013 itu tuh istilahnya konsepnya di KD-nya itu bujur, sudah mengolah, tapi saat di buku ajarnya tuh ada pas sudah ke olahraga prestasi. Nah, itu yang Iya. kalau di olahraga tuh perbedaannya itu beda dengan mata pelajaran lain. Mata lain tuh udah teratur kayak matematika, misalnya trigonometri, maksudnya tuh sudah fokusnya di sana. Tapi kalau di olahraga tuh kan ada bunyinya prestasi di situ. Tapi ini saran aja, Bang. Sebujurnya mun kita mengajar di sekolahan tuh masing-masing aja ya lo. Cuman di kalau kayak Iya. eh, yang memeriksa waktu kayak bagian ikam ukin. Nah kan kalau ukin kayaknya ada kami lagi nih yang ini kan. Yo kalau Bang kayaknya ketemu dosen yang ini seakan-akan kayaknya ada dipadahi, bukan Iya. dihilangkan gitu. Nah jadi kami sudah memadahi bahwa olahraga ini ada tiga. Konsepnya bagian pian berataan di sini untuk profesi itu adalah olahraga pendidikan. Iya. Mudah-mudahan anu bisa dipahami. Kadang kita di sini pang anu apa Iya. miskomunikasinya ya lo tabulik lang ya lo. Iya. Ada bagian yang ada tatap muka nih yang luring pun kayak itu juga setiap hari dicoret aja itu kalaunya ini kalaunya pengalaman kami semalam gitu. Iya. Jadi sebujurnya mengajar yang kayak pian nih, bujurnya itu juga sebujurnya kan saat bagian pian kena di lapangan. Tapi waktu di mengambil profesi profesionalnya nih, nah saat ini nih jangan dicampur adukan antara olahraga pendidikan dengan olahraga prestasi. Walaupun sekolah menuntut prestasi, ya lo sebujurnya yang diajarkan tadi adalah olahraga prestasi. Gitu. Aja itu aja sarannya, tapi lanjutkan aja karena sambil dibaiki aja yang mana yang ininya lah, yang mana kurang pas. Misalnya anu lawan Iya. bimbingan Bu Hirita kah, mau konsultasi kan ya lo, DE atau lawan kelas sebelah kah. Iya. Mungkin itu aja Bang lah, lanjut Izin Pak, lagi. izin Pak tanya Pak. Iya, Pak izin tanya sebentar Pak. iya, Berarti Pak punya ulun tadi bisa misalnya kan di ulun tadi kan ada di situ, Pak, pelajarannya kan menggunakan bola karet tadi. Habis itu ada merendahkan net. iya, Habis itu ada lagi memukul bola yang digantung. Jadi iya. Pak itu aja kayak yang dibuat di pelajarannya terus untuk teknik dasarnya dan macam-macam itu dihapus aja gitu Kak Pak. Eh, kayak inilah Pian dari KD turunakan ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Pian itu ditampilkan ke siswa. Tujuan pembelajaran Pian nih siswa Pian hendak bisa Iya. memukul. Misalnya memukul dengan
bagian atas dan memukul dengan bagian bawah misalnya. Iya. Pokoknya pian ajarakan itu Iya. sudah masuk ke konsep bola voli sebujurnya. Cuman jangan dibunyikan aja bola Iya, volinya. iya. Nah, itu aja tujuan Iya. siswanya bisa memukul. Misalnya kan siswa mampu memukul. Iya. Berarti bagian siswa bisa memukul tuh apa aja yang pian ajarakan. Nah, hendak dibagi Iya. berapa? Tiga misalnya memukul berhadapan, memukul di samping. Nah, itu yang pian tampilkan di siswa. Nah, untuk minggu depan kita pembelajarannya Oh seperti iya. ini. Nah, itu. Hmm. Kalau misalnya prakteknya seperti ini, Naklah. Iya. Nah, lihat Iya, ininya iya. bisa dengan video pian tampilkan, bisa dengan Iya. gambar. Nah, Hmm. jadi tujuan dulu yang ditampilkan ke siswa. Habis itu Iya, iya. gambar apa aja yang akan dilakukannya. Ya, deh, Pak. Jadi Iya. Pak Taufik, jadi intinya kita nih hindari kata-kata cabang olahraga. Yang pertama apalah. Iya, iya. Oke. Yang kedua hindari teknik-teknik dasar karena itu memang menjurus ke prestasi sudahlah untuk teknik dasar. Iya, Apalah. bujur. Iya, Iya, bujur. Oke, Oke. sudah. Itu supaya yang Oke. harus dijaga supaya benar udah gitu. disampaikan aja dulu. Kalau pang kayaknya waktu ukin bagian pian kayaknya pada masuk kayaknya di situ. Karena ukin kan yang nilainya ini kalau pair teaching kan sudah dinilai juga melanjutkan berikutnya yang pasti kan saat pair teaching ini kita biar ukinnya tuh lebih mantap gitu. Siap. Tinggi. Ya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih ya masukan yang diberikan dari Pak Taufik. Jadi kita menemukan konsep sih ya kalau sudah dari kekawanan konsep artian dalam profesi yang kita laksanakan. Nah, dalam pembelajaran. Pada intinya kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan itu menurut KD, misalkan KD Ulun itu adalah kombinasi gerak jalan santai. Mungkin kayak jalan itu seperti apa? Kadang mengkonsep ke jalan apa ke prestasi. Nah, mungkin kayak apa Muhammad tadi, kayak Pak Periadi itu permainan bola besar. Mungkin konsepnya secara umum dengan memukul arah atas, menggunakan arah bawah, tidak menggunakan konsep mungkin seperti itu. Ya kalau iyalah mungkin seperti itu. Nah, jadi dapat dah kita pencerahan seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Iyalah. Untuk selanjutnya persilakan siapa? Pak Abdurrahman atau Pak Peri terserah. Dulu Pak. Oh, Pak Peri ya, silakan. Silakan Pak Peri. Semangat Pak Peri. Oke. Pak Peri. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Peri untuk hasil bukan hasil memaparkan peer teaching untuk kegiatan yang dilaksanakan. Silakan Pak Peri. Izin Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak, pagi. Kayaknya kurang semangat. Nih, udah sarapan belum di rumah? Sudah, Pak, 2. Belum Pak, belum. Udah Pak, makan nasi kuning Pak. Iya. Nanti Bagaimana Sarwan untuk tadi, Pak? minggu-minggu depan ya, sebelum belajar tuh jangan lupa sarapan di rumah. Sarapan juga harus dengan pakai nasi ya, jangan makan jajan. Ya. Kemudian untuk hari ini pertemuan PJOK atau Penjas Orkes, Bapak memberikan materi tentang senam lantai. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Untuk hari ini, Bapak tugaskan untuk si Muhammad Hidayatur Rahman untuk memimpin doanya. Ayo pimpin dulu, Nak. Pak, ayo teman-teman sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih Muhammad Hidayatur Rahman. Ya, jadi untuk hari ini Bapak
akan memberikan materi kalian tuh tentang senam lantai. Kira-kira sudah ada yang tahu nggak apa itu senam lantai? Abdurrahman, pernah mendengar istilah senam lantai, Senam Abdurrahman? di lantai, Pak. Enam yang dilakukan Pak. Yang lain? Ada yang tahu Matras. apa itu senam lantai? Senam yang dilaksanakan di Saifullah. lantai, Pak. Oh iya, betul. Nah, jadi istilahnya senam lantai itu adalah senam yang segala aktivitasnya ada dilakukan di lantai. Jadi Jadi perlu diingat, senam lantai itu adalah senam yang dilakukan di lantai. Itu. Nah, jadi ada pertanyaan mengenai senam lantai? Ya, sudah, Bapak anggap sudah mengerti ya senam lantai ya. Jadi perlu diingat. Tuh. Kemudian untuk materinya hari ini Bapak apa namanya materinya itu adalah guling ke depan. Kira-kira sudah ada pernah mendengar istilah guling ke depan? Ada yang tahu nggak? Guling ke depan itu Tahu apa? Pak, tahu. Tahu, Pak. Apa itu? Guling ke depan. Ya, Saifullah, apa? Guling ke Berguling depan secara ke apa? depan, Pak. Iya, berguling ke arah depan. Ada lagi yang lain? Siapa? Pak Haryadi? Berguling dengan Pak. Pak. Iya, Berguling dengan Abdurrahman. Jadi sudah membulatkan. agak, iya, iya sudah agak mendekati benar, sudah benar jawabannya Abdurrahman. Ada lagi yang lain? Hermansyah, sakit ya Hermansyah ya? Oh diam. Sudah sarapan belum Hermansyah? Belum sarapan, Pak. Saifullah nakal, Pak. Eh, nanti kalau nakal Bapak beri hukuman nanti. Ya, Saifullah ya jangan nakal ya sama temannya ya. Ya, jadi Bapak simpulkan ya untuk pengertian apa tadi guling ke depan tadi adalah guling yang apa bergerak lokomotor yang apa namanya dengan membulatkan badan dengan mengarah ke depan. Jadi posisinya seperti bola. Semaksimal mungkin badan itu berbentuk bulat. Hmm, itu. Jadi perlu diingat. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak nanti tayangkan videonya ya nanti kalian amati. Jangan bercanda ya pada saat menyaksikan video kalian simak videonya seperti apa, kemudian diingat gerakannya itu seperti apa ya. Nanti Bapak beri tugas kalian untuk memperhatikan, kemudian Bapak beri pertanyaan nanti satu-satu. Ya, Bapak akan tayangkan ya videonya. Tolong disimak. Tunggu dulu, Pak ya. Eh, belum tentu. Gimana anak-anak? Sudah kelihatan videonya? Pak. Halo? Nah, Ya, Bapak. Bapak kalian Ya, perhatikan Bapak. ya. Oke. Nih Bapak putarkan videonya, kalian simak, kalian amati gimana caranya melakukan eh, gerak dasar daripada guling ke depan.
Ya, gimana anak-anak? Apakah kalian tadi sudah menyaksikan videonya, menyimak? Ada yang Wah, bisa Ya, apa Pak. namanya? Bisa memberikan pusing kayaknya pendapat tuh Pak. tentang video tadi? Ya, siapa Riyadi silakan. Pusing bisa itu Menurut Pak ya. Kalau muter-muter ya. gitu Pak. Pusing kepala Pak kayaknya. Oh, ya. Yang penting kan nanti kan kalian bisa mencoba gitu. Bapak nggak apa namanya, nggak melihat hasilnya, tapi yang Bapak lihat itu adalah proses kalian untuk mau bisa gitu. Nanti bisa mencoba. Walaupun hasilnya tidak baik kan, bisa mencoba. Iya Pak, iya Pak. Oke. Ada lagi yang lain setelah mengamati video tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan mengenai cara-caranya atau prosedur seperti apa? Bisa ada yang menjelaskan? Ayo, Muhammad Hidayatur Rahman, bisa? Pak, itu tangannya Ya, di atas markas, Pak. Habis ya. itu Posisi awalnya kaki seperti apa? Ya, di, didorongkan, habis hmm, didorongkan. ya, itu. Ya, Bapak simpulkan ya. Tadi ada dua tadi tekniknya. Pertama itu adalah awalan jongkok dan juga awalan berdiri. Jadi untuk materi hari ini kita fokuskan untuk awalan jongkok. Jadi caranya seperti apa? Pertama tadi posisinya adalah pertama-tama jongkok dari matras, kemudian kedua tangan diletakkan ke matras yang pertama. Kemudian yang kedua baru apa? Dagu diletakkan ke dada biar badannya bisa bulat. Kemudian baru dorong ke arah depan. Kemudian setelah pada saat apa namanya selesai gerakan atau tahap akhir, tangan memegang lutut, kemudian baru diakhiri dengan posisi sikap jongkok. Jadi awalannya itu jongkok, kemudian akhirannya juga jongkok. Tuh, kalian perlu ingat. Kemudian selanjutnya ini kembali akan Bapak tayangkan untuk eh, apa namanya video yang dengan menggunakan matras dengan media miring agar kalian juga bisa untuk membandingkannya lebih mudah yang mana. Bapak tayangkan lagi ya. Bentar. Tunggu sebentar ya. Nah, ini Bapak tayangkan lagi. Silahkan kalian simak lagi. Nah, udah. Nah, sekarang Bapak tanya lagi, setelah kalian melihat kedua video tadi, kira-kira menurut kalian lebih mudah yang mana melakukannya? Lebih mudah yang dimiringkan atau Miring yang Pak, secara yang dimiringkan oh. Pak. Alasannya Yang kenapa Pak cepat. Riyadi? Alasannya Karena kenapa? karena lebih cepat Pak meluncur karena dimiringkan itu Pak. Iya, betul. Yang lain? Apalagi ada lagi? Saifullah, Lebih gampang bergulingnya, Pak. ya, Hermansyah. Ya, bergulingnya lebih mudah. Gampang, Nah, Pak. jadi, ye. Jadi pertama itu kita untuk melakukan apa namanya guling ke depan itu kita perhatikan dulu cara-caranya seperti apa, teknik apa dari gerak dasarnya. Nah, dari
posisi tangan pertama, yang menyentuh matas pertama itulah tangan, kedua belah tangan. Kemudian yang kedua adalah belakang leher bagian belakang. Jangan mendarat jangan menggunakan kepala bagian atas. Makanya sebaiknya pada posisi jongkok sebelum melakukan guling ke depan, baiknya dagu itu ditempelkan ke arah dada seperti ini, biar badannya bulat. Jadi nanti yang jatuh pada saat di matras nanti itu adalah yang kedua adalah leher bagian belakang. Baru setelah itu turun ke punggung, ke pantat, baru lagi ke kaki. Jadi terakhir itu adalah kaki. Jadi nanti posisinya seperti posisi jongkok gitu. Sampai sini ada pertanyaan, Nana? Apakah kalian sudah jelas maksud Bapak tadi? Gerak dasarnya seperti apa dari urutan-urutannya, dari tangan, kemudian leher bagian belakang, punggung, baru ke kaki. Ada pertanyaan, anak-anak? Kalau ada pertanyaan, nanti Bapak yang bertanya kepada kalian. Ada pertanyaan mengenai guling ke depan? Ya, si Abdurrahman. Untuk Ya, pada saat berguling, apa yang menjadi dorongannya itu di mana, Pak? Dorongan itu ada di tumpuan kedua tangan. Jadi mendorong ke depan. Jadi nanti putarannya arahnya ke depan, seperti bola menggelinding. Itu, nah, paham, Abdurrahman? Ya. Yang lain ada pertanyaan? Tanya. Ya, Pak Haryadi, silahkan. Bagaimana Pak posisi kepala Pak supaya tidak stereo Pak? Saya takut supaya kepalanya aman Pak, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana posisi kepala? Oh, ya, yang pertama kan dulu Bapak yang pertama yang perlu ditekankan itu adalah keberaniannya, harus percaya diri, jangan ragu-ragu, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usahakan pada saat akan berguling dagu ditempelkan ke dada seperti ini. Jangan dirubah-rubah lagi sampai posisi jongkok kembali. Gitu, Pak Haryadi. Paham? Ya, paham. Ya. Jadi harus berani dulu mencoba, jangan harus percaya diri. Jangan takut, ragu-ragu. Ya. Sudah? Terima kasih. Sama-sama. Nah, ada yang lain? Kalau tidak ada, Bapak akan menayangkan modul Pak tentang pelajaran kita hari ini, yaitu adalah guling ke depan. Izin share screen lagi, Bapak tayangkan. Ya. Sudah kelihatan, anak? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, ini. Jadi untuk materi kita hari ini, itu Bapak ulang ini adalah aktivitas senam lantai. Nanti itu guling ke depan. Jadi, nah ini ada pengertiannya di sini. Kalian bisa baca. Senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras. Nah, jadi unsur-unsur gerakannya itu beragam, seperti mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, serta menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang. Nah, jadi untuk guling ke depan ini, kita gerak dominannya adalah apa? Berputar. Jadi berputar gerak dominannya itu termasuk apa? Gerak apa? Kalau berputar itu gerak lokomotor, gerak Pak. lokomotor, iya, artinya gerak berpindah. Itu namanya adalah gerak berputar tadi. Nah, jadi kira-kira ada yang tahu nggak apa itu fungsi dari kegunaan daripada guling ke depan ini? Ada yang tahu? Menjelaskan? Yo, siapa yang bisa? Yang berkaitan dengan kebugaran jasmani kita itu apa? Kira-kira untuk apa fungsinya? Untuk apa? Ya, Abdurrahman untuk? Iya, melenturkan badan. Ya, itu fungsinya yang utama. Itu adalah guling ke depan itu adalah berguna untuk melenturkan badan. Itu tujuan untuk kebugaran jasmaninya. Nah, kemudian manfaat dari senam lantai juga yang maksud secara umum ini adalah meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan, melatih keseimbangan dan juga melenturkan otot tubuh. Nah,
guling ke depan itu dikenal juga dengan istilah gerakan roll depan. Di gerakan guling depan adalah aktivitas tubuh dengan cara membulatkan badan sedemikian rupa sehingga berguling ke arah sisi yang lain. Jadi yang jelas ke sisi ke arah depan. Dengan posisi badan mengguling atau menggelinding ke depan membulat seperti bola. Nah, jadi posisinya awalnya itu adalah pertama posisi awalnya dilakukan dengan posisi badan jongkok menghadap matras tentunya. Kemudian posisi kedua, tangan ditekuk di samping badan dengan kedua telapak tangan berada di samping telinga dan menghadap matras. Jadi seperti ini. Seperti awalnya seperti ini. Nanti baru eh, baru yang pertama yang pada saat melakukannya itu adalah yang menyentuh adalah tangan terlebih dulu ke matras, baru disusul dengan leher bagian belakang, baru punggung dan terakhir kaki. Itu prosedurnya demi keselamatan. Nah, kemudian tundukkan kepala ke depan hingga dagu hampir menyentuh dada itu seperti tadi, biar badannya nanti bulat seperti bola, biar mudah melakukannya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Itu tadi sambil dengan kedua tangan mendorong ke arah depan, biar badannya bisa berguling ke depan. Nah, ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Jadi pada saat akan apa namanya jongkok pada saat akhiran itu kedua tangan memegang kedua tulang kering atau lutut apa namanya betis, tulang betis keduanya biar mudah untuk melakukan posisi jongkok pada saat akhiran. Tuh. Nah, ini kesalahan-kesalahan kesalahan umumnya pada saat melakukan gerakan guling ke depan. Itu yang pertama itu adalah tidak mengangkat pantat ke atas. Itu. Kemudian tidak mendorong badan ke depan secara maksimal. Nah, akibat meletakkan tumpuan pada bagian pantat sehingga tubuh tidak bergeser. Kemudian kesalahan yang keempat, tidak menekuk siku ke arah samping sehingga kesulitan memasukkan kepala hingga tengkuk tengkuk ketika mendorong tubuh ke depan. Kemudian yang keempat, menolakkan kedua kaki sebelum seluruh tengkuk menyentuh lantai sehingga gagal berguling melainkan jatuh terlentang. Kemudian tidak segera melipat atau menekuk kedua lutut atau melingkarkan tubuh ketika berguling sehingga tumpuan tidak berpindah menuju kedua telapak kaki melainkan ada di bagian pantat. Nah, itu kesalahan yang sering dilakukan. Jadi saran Bapak, pada saat kalian melakukan gerakan roll ke depan itu perhatikan dari awalannya seperti apa tadi, seperti posisi jongkok seperti terlebih dulu tangan yang mendarat di matras. Baru yang kedua itu adalah leher bagian belakang atau kepala bagian belakang, kemudian punggung, kemudian pantat, baru kaki terakhir. Itu demi keselamatan kita kalian. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan sampai sini? Halo anak-anak ngantuk? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak yang akan bertanya pada kalian. Abdurrahman. Ada Bapak. Ya, ada yang pertanyaan? Saya ada Bapak Pak. tanya sama Kon? Saya ada bertanya Pak. Ya, Pak Muhammad Hidayatul Rahman, silakan. Pak, Tanya tadi apa, Nak? saya lihat tadi itu ada matras ya Pak. Ya, ya. Kalau saya di rumah melakukan dengan kasur boleh nggak Pak? Bisa diulang Nak pertanyaannya Nak, soalnya putus-putus suaranya. Ya, tadi itu kan Pak di sana ada matras ya Pak. Iya, ada matras. Kalau saya gunakan kasur sebagai pengganti matras bisa nggak Pak? Kalau saya lakukan di rumah. Masih kurang jelas Nak, bisa diulang lagi? Ulang lagi. Apa tadi? Untuk pengganti matras bisa pakai kasur nggak Pak? Oh, bisa.
Cuma harus menggunakan kasur yang empuk. Bisa kalian praktekkan di rumah sambil melihat video tadi. Cuma Bapak perhatikan ya tadi ya cara prosedurnya tadi seperti apa. Yang pertama tadi yang mendarat itu adalah terlebih dahulu tangan, kemudian baru leher bagian belakang, punggung, pantat, terakhir adalah kembali kaki. Itu perlu diingat ya. Nah, sudah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ini nanti Bapak beri tugas kalian untuk mengerjakan di rumah. Nah, nanti Bapak kirim atau Bapak share modul ini. Kalian kerjakan di rumah pertanyaan ini, ya. Nanti dikumpul. Nah, di sini juga untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak. Kalian menggunakan HP bisa di rumah itu ada linknya di bawah Bapak cantumkan. Silahkan kalian tonton dan amati. Nah, seperti itu ya. Dan bisa kalian coba di rumah. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita Bapak akhiri hari ini pelajarannya. Ada pertanyaan lagi? Sekali lagi. Tidak ada, Ada Pak. pertanyaan? Ya, Alhamdulillah. Berarti sudah ngerti semua ya? Iya, Pak. Sudah paham Iya, semua Pak. apa yang Bapak sampaikan hari ini? Ya, kalau sudah paham, Bapak bersyukur sekali. Artinya kalian sudah menyimak apa yang Bapak sampaikan hari ini. Dan untuk minggu depan kita akan mempraktekannya ya. Jadi jangan lupa ini pakai pakaian olahraga, kemudian sarapan sebelum kalian melakukan olahraga ya. Jangan lupa untuk makan untuk agar staminanya bisa kuat, tidak sakit atau nanti muntah ya. Misalkan kita kan berguling ke depan kan bisa menimbulkan pusing kepala ya. Jangan lupa makan ya untuk minggu depan. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaannya untuk hari ini Bapak tugaskan tadi si Hidayatur Rahman ya yang membuka doa, yang memimpin doa pertama ya. Kemudian yang terakhir penutupnya Bapak tugaskan tuh Hermansah untuk menutup kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Hermansah, silakan nak. Terima kasih, Bapak. Baiklah, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kesehatan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Hermansah. Ya, jadi untuk pertemuan ini Bapak tutup ya dengan semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Amin. Ya. Terima kasih ya Nana. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, demikian dari per-teaching yang dilakukan oleh Pak Ferry Harmoni. Mungkin teman-teman ada yang perlu ditanggapi ya untuk kegiatan yang beliau laksanakan pada hari ini tadi. Mungkin Pak ya, Pak. Mungkin sama aja Pak ya masalahnya Iya. sama kita. Iya. Sama, hampir sama Iya. kita. Oke. Kali ini aja kita pas sudah melaksanakan ini hanya terbuka ya Allah. Iya, Mungkin ada masukan. kita ingin evaluasi ampun kita seorang yang di mana mungkin letak-letaknya cabangan seperti itu. Mungkin ada tambahan untuk Pak Taufik atau Pak Taufik untuk teman kita Pak Heri Harmoni. Mungkin beliau sedang sibuk. Ya, untuk selanjutnya, ya, tinggi ya Pak. Pak Ferry, Pak. semangat, berataan semangat. Ya. Jangan sampai Grogi, Pak. Ada Jangan groginya sampai juga garing. makanya agak Karena salah. Enggih.
Gugup Pak, mana kayak gugup gitu nah. Muridnya sangar-sangar. Kamu dia berhadapan lawan apa ya makin naik kayak sidang. Datang ke kampus minta tanda tangan lawan dosen ya Allah. Makinnya geludukan dada tanda tangan kita disuruh sidin bulik gak pulang ya Allah. Kamu di sini tanda tangan harus ya Allah. Nah, ini termasuk beruntung aja. Ini nih bagian nih. Jadi ibaratkan nang sesulit apapun tugasnya digawi, nah jangan sampai ini kan yo yang ianya juga enak UP juga. Nah, Iya. cuman ini kan sampai ke UPN ya lo, amun bagian pian-pian sampai ke UPN membawa kecabangan, supan kami kena. Iya. Nah, Siap, itu Inge. Pak Sadikin Supan. Inge. Karena kalau Pang pengujinya Patri kah atau pengujinya Ibu Hirita kah, Bunda kah, Inge. iya Inge. Nah, itu aja Pang. Ininya ya Allah. Ini paham aja Pian tuh. Sudah mudah-mudahan konsepnya agak sedikit sudah ini ya Allah. Nah, karena kita nih banyak banget dosennya, tugasnya banyak. Percaya aja Bang. Itunya tuh agak kesulitan juga ya Allah mencari referensi, mencari apa yang harus diolah nih dulu. Kayak apa yang bujurnya. Ini sejujurnya ada Bang yang bujurnya tuh ada. Ya seberataan kita di olahraga ini maniru aja. Seberataan maniru, ada dia nang bujur, nang ibaratkan mencipta, ada dia juga. Nah ada maniru aja kita nih. Ya Pak. Nah, Bujur. Iya. maniru mengulang. Nah, itu Pang intinya sampai profesional tadi. Sampai profesional. Jadi intinya bilangnya sudah profesional, duit Pang kalau nang ianya, nah hasilnya duit. Nah, jadi ya Intinya ya Allah. uyu saat ini nih ya Allah, uyu saat ini nih, itu Pang nang bisa sampai kayaknya 3 bulan 10 juta, 3 bulan kayaknya 10 juta. Kayak apa? Nyata ya kan? Mudahan lulusan dari Pala. Amin. Insya Allah. Semangat. Bagian pian anum-anum. Nah, anu press saja masih. Intinya jaga kondisi aja, jangan sampai garing. Ya Allah. Amunnya garing kan masukkan lagi kan? Kita semenit 21 detik lagi. Habis ini masukkan lagi bahasa. Terakhir siapa terakhir? Ulu ini kan di rumah, kan di sekolah, jangan di sekolah dulu buka kameranya. Ini lagi di rumah, tadi nyaman. Siap. Pas di kamar ya Allah, ini zoom. Ada bawa Pak. Belum suaranya aja lah. Iya Pak. Ini apa-apa ini. Tapi berkat Pian, Pak, sama Pak Tri, alhamdulillah ada pencerahan sedikit ya Allah dari kekawanan juga. Dapat konsep-konsep yang mungkin kita dapat untuk namanya dalam pembelajaran untuk pendidikan, olahraga pendidikan mungkin kayak itu. Alhamdulillah kayak itu. Berkat Buhan Pian, Buhan Guru juga, dosen. Tapi alhamdulillah Pak, bujuran Pak. Kawa sudah ibaratnya membayangkan gitu nah. Oh kayak ini konsepnya ternyata selama ini yang mungkin selama ini bingung kayak itu nah. Kayak apa yang dilakukan kayak itu nah. Tapi ya ini Pang mungkin yang kita gara-gara ini nah mungkin pertemuan ini alhamdulillah gitu nah ada pencerahan gitu.